Selamat pagi kepada Bapak Yuswanto selaku dosen pengampu mata kuliah PKN. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 ingin membahas materi yang sudah diberikan, yaitu materi anti KPKI pada YouTube Pusat Pendikar dan MKU Universitas Macung. Sebelumnya, kami akan membahas terlebih dahulu tentang KPKI. KPKI merupakan bentuk dari kenegatifan terlihat dari sikap dan perilaku manusia yang berujung ke pelanggaran HAM yang dapat merugikan orang lain dengan berbagai cara. Tingkah laku yang buruk juga dapat membuat orang lain merasa buruk, membuat mereka merasa takut dan tertekan, bahkan ketika mereka tidak melakukan sesuatu yang salah, tetapi takut untuk berbicara. Tindakan KPKI bisa menimbulkan korban, dan yang namanya korban, jadi merekalah yang paling menderita. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati dalam memikirkan apakah tindakan kita merugikan orang lain atau tidak. Pada kesempatan kali ini, saya Karolina Ipon Kristi membahas tentang kasus perdagangan 30 anak di Jambi. Pada kasus perdagangan 30 anak di Jambi ini terungkap setelah warga melaporkan kehilangan seorang anak. Pada tanggal 27 Desember 2021 lalu, berawal dari laporan, polisi kemudian menangkap 4 tersangka, yaitu S alias Koko, umur 52 tahun, warga Jakarta, sebagai pelaku kekerasan seksual, serta 3 mucikarinya, yaitu inisial R 36 tahun, P 19 tahun, dan ARS 15 tahun. Ketiga mucikari diketahui sebagai warga Jambi. R dan P bertugas mencari anak di bawah umur untuk dijual sebagai pekerja seksual. Keduanya kemudian menghimpun 30 korban yang dijadikan objek perdagangan. Dalam praktiknya, bocah yang dijadikan objek perdagangan seksual itu mengalami kekerasan seksual di sejumlah hotel di Jakarta. S juga disebut memiliki tempat hiburan malam di Jakarta. Para korban kemudian diberi upah antara 3 hingga 3,5 juta serta transportasi dari Jakarta. KPKI mendata ada 16 anak yang saat ini mendapat pendampingan khusus seperti rehabilitas sosial untuk mengembalikan kesehatan psikologis korban. Polisi juga telah menangkap dan menetapkan Sudin alias Koko sebagai tersangka kasus perdagangan anak. Pria 15 tahun ini juga menjadi aktor utama yang memerintahkan kaki tangannya untuk mendatangkan anak-anak perempuan dari sejumlah daerah ke Jakarta. Definisi mengenai kekerasan seksual jika diambil dari RUU PKS adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat perbuatan seseorang dan atau fungsi reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang, yang membuat seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi, kuasa, dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik, atau dapat disimpulkan menjadi perilaku tidak terpuji seseorang terhadap kondisi fisik, hasrat, dan fungsi reproduksi dengan tanpa persetujuan yang mengakibatkan kerugian terhadap korban dalam hal fisik, psikis, atau kerugian lainnya. Dalam kasus di atas, beberapa anak-anak diculik secara paksa, kemudian dibawa menuju kota Jambi, kemudian dijual oleh mucikari sebagai pekerja seksual. Walaupun mereka diberikan upah, namun pemaksaan yang dengan cara penculikan telah melanggar hukum dan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Karena dalam kasus di atas, pelanggaran kekerasan seksual tergolong dalam beberapa contoh kekerasan seksual, antara lain yaitu pemaksaan pelacuran dan perbudakan seksual. Karena anak-anak yang diculik secara paksa dijual menjadi pekerja seksual dan berakibat mayoritas korban dan keluarga mereka mengalami kerugian terutama pada psikis mereka, sehingga mereka perlu dilakukan perawatan untuk mengembalikan kesehatan psikis mereka. Dan dalam kasus ini, para pelaku didakwa dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 17 Undang-Undang RI nomor 21 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan hukuman penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama 15 tahun.
dan denda paling sedikit sebesar 120 juta dan denda paling banyak sebesar 600 juta. Namun KPAI sempat meminta untuk para pelaku didakwa dengan vonis seumur hidup karena mayoritas korban adalah anak kecil. Solusi untuk perdagangan anak yaitu melakukan pencegahan dengan mengajari pada anak-anak harus berhati-hati pada orang yang tidak dikenal, apalagi dengan orang yang mencurigakan, dan tidak diperbolehkan untuk ikut dengan orang yang tidak dikenal serta mengawasi anak-anak dalam menggunakan handphone di era digital ini. Kekerasan seksual yang terjadi pada saat ini dapat berupa tindakan seseorang yang merendahkan, menghina, menyerang, atau perbuatan lainnya terhadap tubuh seseorang hingga hasrat seksual seseorang. Contohnya, di kota Jambi, seorang warga melaporkan kepada polisi bahwa telah kehilangan anaknya, dan setelah ditelusuri oleh polisi sudah menangkap 4 tersangka sebagai pelaku kekerasan seksual karena mereka terbukti melanggar peraturan perdagangan manusia. Diketahui 4 orang tersebut adalah mucikari yang mencari mangsa di kalangan anak-anak dan bocah yang diperdagangkan itu mengalami kekerasan seksual di tempat hiburan malam. Hal ini terjadi karena adanya timpangan relasi kuasa atau relasi gender yang mengakibatkan kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual. Maka dari itu perlu diciptakannya RUU PKS atau penghapusan kekerasan seksual yang tujuannya adalah mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, memulihkan korban, serta menindak pelaku dan mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tindakan KPKI adalah hal yang tidak terpuji dan merugikan orang lain. Maka dari itu, kita perlu cermat dalam memikirkan apakah tindakan kita ini merugikan orang lain atau tidak, baik itu dampaknya kecil maupun besar. Karena merugikan orang lain dengan sengaja bukanlah hal yang bisa dimaklumi. Kita sebagai warga negara yang baik sebaiknya memiliki integritas yang memiliki jiwa anti KPKI. Banyak sekali kasus perdagangan anak yang terjadi di Indonesia dan termasuk sebagai tindakan KPKI karena ada penculikan dan adanya kekerasan seksual pada anak-anak di bawah umur. Seakan-akan menunjukkan bahwa SDM Indonesia sangat rendah sehingga hanya memiliki pikiran yang penting menghasilkan banyak duit bagaimanapun caranya, bahkan melakukan perdagangan anak untuk mempekerjakannya sebagai mucikari. Sebagai individu yang memiliki pendidikan yang tinggi, maka sebaiknya mengadakan pencegahan dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengajarkan pada anak-anak untuk tidak gampang untuk dirayu, bahkan diajak pergi oleh orang yang tidak dikenal.